ketika di masjid ini misalnya sudah menjadi kebiasaan melakukan sholat sunut sholat tilawah, apakah perlu dipermaklumkan kepada jamaah? Yang kedua, masalah yang tadi ketika imam langsung sujud lupa terhadap rukuknya, dan makmum rukuk dalam pandangan dia karena belum paham juga, ketika terus mengikuti imam ini berarti kita sebagai makmum merasa mendapatkan 5 rakaat. Jadi solusinya jadi ini termasuk kebiasaan bagus nih untuk sujud tilawah seperti tadi sampai kepada ayat-ayat tilawah. Nah, kemudian untuk mempermaklumkan kepada jamaah ini sangat bagus, karena nanti boleh jadikan akan biasa mungkin sujud tilawah makin mungkin. Nah, permaklumkan misalnya sebelum qomat mungkin nanti imam jadi baca ayat-ayat sujud tilawah, mungkin para jamaah apabila sampai di ayat tilawah, ayat sajadah, dan langsung sujud. Nah, sehingga balik makmum dia terhadapan. Jadi bagus memang dipermaklumkan. Kalau memang menjadi tradisi kebiasaan pasti walaupun menjadi imam di malam Jumat atau Jumat subuh, maka paslah sujud tilawah, maka makmum siap selaku. Jadi sangat bagus memang merupakan sunnah Rasulullah, walaupun memang Rasulullah pun tidak tetap misalnya, karena sewaktu-waktu para sebelum mengingat banyak makmum isi kawa atau ya uzur, maka cukup panas sabihis, kemudian mereka halata hadithul ghasyiyah atau munafiqun dan jum'ah. Kemudian yang kedua, apabila terjadi adalah perselisihan artinya dalam pelaksanaan sholat antara imam dan makmum, kemudian setelah makmum memberikan tasbih kepada imam, ternyata imam boleh jadi dia dengar tasbih ini atau dia dengarti misalnya lagu cara si preniki lagi si imam, maka silakan ikuti. Dalam memilih misalnya imam makmum dia ikuti imam harus menyempurnakan dengan sampai batang. Nah, kemudian balik ternyata sujud sahwi sampai salam misalnya, baru dengan badak setelah salam itu. Dan itu memang masih terjadi di zaman Rasulullah. Ziliyada ini kita lewat salat sahur. Jadi banyak memang salat-salat Rasulullah SAW silakuannya dan bermacam-macam cara untuk menunjukkan kebolehan dan termasuk jalan keluar dari permasalahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kejadian, misalnya si imam ini lupa pasal awal, seperti berdiri tegak, baru dia menyadari bahwa diingatkan sama si imam tidak ikuti imam. Apakah si imam ini ketika akan turun kembali untuk tasawuf awal itu, nanti di akhir sholat itu apakah ditutup dengan satu saja? Kalau si imam sudah berdiri tegak, disitulah misalnya makmum membertasbih subhanallah. Kalau sudah berdiri tegak, maka imam itu harus betul-betul tahu tetap harusnya berdiri tegak. Karena kalau sudah berdiri tegak, dia langsung duduk setelah tasawuf, berarti batal. Jadi tetap berdiri tegak. Tinggal nanti digantikan dengan sujud sahwi. Kejadian di luar Malaysia ketika membaca surat sajadah di surat Al-Qalam, waktu tarik masuk sujud. Nah, ketika bangun dari sujud tilawah, apa
Sila. Ini pernah kejadian di luar desa juga ini. Ketika imam membaca surat pendek, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabul La Raiba Fiih, langsung sujud. Langsung ruku. Nah, keadaan imam membaca surat 2 ayat ini, makmum tidak berkesempatan membaca Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya, apakah sah sholatnya makmum ini? Ya, kita itu aja. Pertama, setelah dia bangkit dari sujud tilawah, maka dia boleh lanjutkan ayat itu, lanjutkan surat itu, boleh sampai selesai. Seperti misalnya kan tadi, kalau sampai kaum mustakbir itu sekitar 15 ayat 15, atau kalau tidak ayat 17. Kemudian begitu sujud tilawah langsung kata jaba junuhum anil mahdaji yad'una rabbahum khawfan wa mimma razaqnahum yunfiqun, terus sampai selesai 33 ayat. Nah, itu kalau dia mau lanjutkan. Kalau dia tidak mau lanjutkan, misalnya begitu dia sujud tilawah langsung bangkit ruku. Nah, seperti itu lagi. Iya, begitu juga sebenarnya. Kalau di surat Al-Alaq itu boleh tidak sujud, ya. Artinya memang tetap sunat, kita langsung niatkan ruku ini sudah jadi sujud. Tapi kejadian seperti itu sujud tilawah jarang. Oh, ya. Tidak apa-apa. Bahkan dia membaca Al-Fatihah lagi. Oh, tidak usah baca Al-Fatihah. Tidak usah baca Al-Fatihah. Kalau dia langsung baca Al-Fatihah, anggaplah Fatihahnya sunat. Fatihah sunat sebagai pengganti surat yang lain. Artinya supaya jangan sampai ganda rukun. Jadi kalau dia misalnya baca Al-Fatihah lagi, anggap ini sebagai sunat yang kedua. Nah, kemudian yang kedua tadi yaitu berkaitan dengan apa tadi? Imam membaca surat. Iya. Artinya dia baca hanya 2 ayat misalnya, tidak sempat. Kemudian si makmum membaca Al-Fatihah. Begitu 2 ayat selesai dibaca oleh imam, langsung ruku. Fatihah daripada makmum tidak sempat. Nah, apakah batal salat makmum dengan tidak sempatnya membaca Al-Fatihah itu? Padahal Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Tidak dianggap sah salat seorang itu kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tapi dalam hal ini yang sah salat. Pada saat semacam ini, maka Fatihah makmum ditanggung oleh imam. Jadi tidak termasuk dalam kategori la sholata liman lam yaqra bi Fatihil kitab. Nah, oleh sebab itulah kalau di dalam kita ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah, maka harus ada kesempatan diberikan oleh imam, makmum selesai membaca Al-Fatihah dulu baru mulai membaca surat. Sehingga nanti kalau dianggap misalnya sudah yakin makmum ini sudah selesai membaca surat Al-Fatihah, walaupun 1 ayat saja dia baca, langsung dari rukuk tidak jadi masalah. Jadi karena apa? Tidak menyebabkan ketinggalannya makmum membaca Al-Fatihah. Tapi kalau itu terjadi, maka disitulah imam yang menanggung Fatihah makmum. Imam naik dari ruku tidak bilang subhanallah, Allah Akbar dia bilang. Ini gimana statusnya? Sami Allah enggak ada sami Allah, tapi Allah Akbar. Nah, yang kedua adalah kalau dia lupa sujud sahwi karena mungkin lupa ruku, lupa sujud sahwi imam ke salam. Nah, tindakan makmum itu apakah kita kasih tahu atau dia langsung sujud sahwi atau gimana? Jadi penggantian dengan sengaja sami Allah liman hamidah digantikan Allah Akbar, itu namanya mukhalifus sunnah, artinya menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Tidak batal, tidak sampai membatalkan. Apalagi kalau dia lupa misalnya, itu termasuk dia mukhalifus sunnah. Nah,
karena dia menempatkan kalimat bukan pada tempatnya, maka berarti dia kehilangan salah satu daripada sunat hayat. Karena sami Allah liman hamidah, Allahu akbar pada takbir itu sunat hayat. Nah kemudian kalau sujud sahwi dilupakan, padahal tadi sudah dilupakan sunat abaat misalnya, sah sholat, tapi tidak dapat dia pahala daripada sholat abaat itu. Padahal hikmah daripada sujud sahwi adalah di samping irghaman lisyayatin, untuk membuat syaitan semakin marah, maka untuk menampal kekurangan daripada yang disebabkan oleh karena tidak melakukan sunat abaat. Tadi sujud sahwi itu sudah merupakan penampalnya. Tapi kalau kau ternyata dia terus lupa, dikasih tahu, maka dia sujud sahwi, mami misalnya, kata oh betul dia sujud sahwi, misalnya tidak makan dia sholat, walaupun sunat masih ada, dia batal sholat. Misalnya dari sujud sahwi setelah salah terus memang beralasan orang itu, karena sujud sahwi setelah salah. Bapak Ibu jamaah pengajian yang saya hormati, dari mana kita pengajian yang Gonggong tentang sholat, memang yang perlu sapun praktikkan, dan walaupun yang perlu ulangi kembali, nanti yang sapun yang perlu itu, insya Allah akan semakin bertambah kuat di dalam yang perlu. Dan mungkin akan dengan cara semacam ini Allah menilai yang Gonggong sebagai hambanya yang sangat peduli tentang ibadah yang paling vital dari antara ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan bismillah Allah Ta'ala yang Gonggong dalam kategori hambanya yang waj'alni muqimas shalat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Mudah-mudahan atas segala perhatian beliau, mudah-mudahan dapat ridha dan rahmat dari Allah. Atas segala kurang dan khilafan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.